Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Benaran hari ini 25 Agustus. Saudara, betapa kekanak-kanakan, betapa bodoh, betapa tidak berakalnya banyak orang yang berharap dan yakin masuk surga, tetapi tidak memiliki perjuangan sama sekali untuk itu. Jadi karena Allah itu baik, memberikan kasih karunia, maka yakin nanti kalau mati pasti masuk surga. Selama di dunia hidup seperti manusia lain hidup dalam kewajaran anak dunia, yang menikmati dunia seperti anak-anak dunia menikmati dunia, lalu ketika mati bisa masuk surga atau yakin masuk surga. Tuhan hanya disuap dengan pujian, penyembahan, kebaktian waktu di gereja, memberikan kolekte atau perpuluhan. Kadang-kadang memberikan persembahan pun supaya juga bisa dikembalikan berlipat kali ganda seperti orang mancing, memberikan perpuluhan supaya nanti mendapat kembali atau peroleh kembali 30, 60, 100 kali lipat. Ini kebodohan saudaraku. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak sepadan dengan perjuangan orang itu. Tidak mungkin. Kalau kita memperhatikan yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2, saudara, Filipi pasal 2 ayat 5-7 itu jelas sekali. Yesus mengosongkan diri, Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lalu ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ayat 9, penting sekali. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi, ada perjuangan, ada pengorbanan, baru bisa memperoleh kemuliaan itu, saudaraku. Sepadan dengan pengorbanan dan perjuangan yang Yesus lakukan. Demikian pula dengan Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jika, ingat ini, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, ini kan bersyarat. Untuk memperoleh kemuliaan itu bersyarat, saudaraku. Bukan gratis. Kerajaan surga itu diberikan gratis. Tetapi untuk bisa menikmati dan masuk kerajaan itu ada perjuangan, yaitu perjuangan mengubah diri kita masing-masing ini. Demikian pula dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak mungkin seseorang menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus tanpa dia sendiri berjuang, saudara. Tidak mungkin. Harus ada perjuangan. Seimbang atau setimpal dengan perjuangannya, maka dia memperoleh apa yang patut diterimanya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 dikatakan bahwa ayat 10, setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Nah, betapa
bodohnya, tadi saya katakan itu ya, orang yang merasa berhak memperoleh sesuatu, ya saudaraku, tanpa perjuangan. Nah, ini yang sekarang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Mereka mengagung-agungkan Tuhan yang baik, ya, yang menebus dosa, yang menyediakan surga, tetapi tidak berjuang untuk memiliki kehidupan yang sepadan dengan anugerah kerajaan Allah yang disediakan itu. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua pintu tertutup. Orang tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Orang tidak akan pernah memiliki keselamatan. Total, mutlak tertutup. Tapi Yesus yang membukanya, saudaraku. Yesus yang membuka pintu itu. Itu tidak otomatis lalu kerajaan surga datang lalu dimiliki dan orang bisa menikmati kerajaan tersebut. Orang harus datang kepada Tuhan untuk menerima didikan Tuhan atau dimuridkan Tuhan guna mengalami perubahan untuk bisa menikmati kerajaan Allah atau kerajaan surga tersebut, saudaraku. Nah, kalau orang-orang Kristen, ya tentu tidak semua ya, merasa bahwa dirinya sudah selamat karena mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang hanya menantikan saja kedatangan Tuhan. Selama menantikan kedatangan Tuhan, dia hidup seperti anak-anak dunia lain hidup. Wah, dia tidak mengalami perubahan, saudara. Dia tidak mengalami perubahan kodrat, dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Tapi faktanya banyak orang Kristen demikian ini, saudara. Dan lebih menyedihkan kalau sampai khotbah di mimbar gereja juga mengesankan demikian. Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya pasti sudah selamat, cukup, titik. Padahal harus ada perjuangan yang sepadan dengan mahkota yang kita peroleh nanti. Maka Alkitab berkata apa? Ya, jelas Alkitab berkata apa, saudaraku? Yang menderita bersama dengan Tuhan, dimuliakan bersama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Sekarang kita yang harus mengusahakan, saudara, harus berjuang, harus bergumul. Bagaimana menemukan perjuangan yang benar-benar hidup untuk kepentingan Dia. Bagaimana memperjuangkan kehidupan, saudaraku sekalian. Memperjuangkan kehidupan agar kita bisa mengisinya dengan baik, yaitu kita mengumpulkan harta di surga, yaitu dengan bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh serupa dengan Yesus, bertumbuh untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, supaya kita bisa dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kepada orang-orang Kristen yang sekarang tertidur, ya, hanya beragama Kristen, hanya memiliki keyakinan di dalam nalar bahwa Yesus adalah Tuhan, siumanlah, sadarlah, bertobatlah dengan kualitas hidup kekristenan seperti itu, saudaraku. Wah, saudara tidak akan pernah dimuliakan bersama dengan Yesus. Dengan kehidupan Kristen yang biasa-biasa saja, tidak ada perjuangan untuk menderita bersama Tuhan, tidak akan membuat orang itu bisa dimuliakan bersama Yesus. Ya, Tuhan memberkati. Sola Gracia.